Selamat malam semuanya. Untuk materi pertemuan kita pada hari ini, kita akan menggunakan video pembelajaran. Untuk materi selengkapnya bisa dilihat pada video berikut ini. Terima kasih. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas materi tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga membentuk jalinan kerja yang harmonis, agar tercapai efisiensi dan efektivitas guna mencapai tingkat produktivitas sesuai dengan yang ditetapkan. Etika dan kepercayaan adalah fondasi kepemimpinan. Trust dan integrity. Integritas berarti melakukan hal dengan benar dan cara yang benar. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang jujur dan kredibel. Karyawan ingin bekerja untuk pemimpin yang mereka percayai. Tanpa kepercayaan yang kuat, lebih banyak masalah interpersonal yang akan muncul, yang akan menjadi hambatan bagi kinerja tim. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat mendelegasikan wewenang kepada bawahannya. Sifat-sifat pemimpin, yaitu sebagai motivator, yaitu menjadi motivasi untuk melakukan tindakan yang mencapai tujuan bersama dan mengarah pada hasil yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada bawahan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Yang kelima, melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Keterampilan kepemimpinan organisasi. Yang pertama, keterampilan konseptual, yaitu melakukan koordinasi dan integrasi seluruh kepentingan di dalam organisasi. Yang kedua, keterampilan komunikasi, yaitu mampu berkomunikasi untuk atasan, bawahan, pelanggan, dan sebagainya. Yang ketiga, keterampilan administrasi, keterampilan yang berkaitan dengan peraturan, kebijakan, dan hal-hal administrasi. Yang keempat, keterampilan teknis, yaitu seorang pemimpin harus mampu menggunakan penggunaan alat, prosedur dari bidang tertentu. Pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dari berbagai macam alternatif, diadakan seleksi satu di antara beberapa alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai untuk lingkungan organisasi. Bagi para pengambil keputusan, diperlukan sikap yang positif untuk dapat menghasilkan keputusan yang berguna, yaitu jangan terburu-buru mengambil keputusan, pelajari dahulu segala aspeknya. Yang kedua, mampu menganalisis masalah yang dihadapi, yaitu apa sumber akar masalahnya. Yang ketiga, dapat memilih alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Proses pengambilan keputusan menurut ahli ekonomi James L. Gibson. Yang pertama, penetapan tujuan spesifik. Apa tujuan yang kita inginkan sesuai visi misi yang kita buat sebelumnya? Yang kedua, identifikasi permasalahan. Apa dan siapa penyebab permasalahan tersebut? Yang ketiga, pengembangan alternatif. Bagaimana solusi-solusi yang bisa ditawarkan untuk pemecahan masalah? Yang keempat, evaluasi alternatif. Apakah solusi-solusi yang ditawarkan bisa dilaksanakan oleh perusahaan? Yang kelima, seleksi alternatif. Dari solusi-solusi yang ditawarkan, mana yang bisa dilaksanakan oleh perusahaan? Kita akan memilih manakah solusi yang paling mungkin bisa dilakukan. Yang keenam, implementasi keputusan, yaitu pelaksanaan dari keputusan yang telah disetujui. Yang ketujuh, pengendalian dan evaluasi, yaitu melihat apakah keputusan yang sudah kita lakukan sudah tepat atau belum. Jika belum, berarti kita perlu melakukan evaluasi ulang untuk pengambilan keputusan kembali. Gaya pengambilan keputusan. Intuisi atau intuisi yaitu gaya pengambilan keputusan yang mencoba mengungkap hal-hal dan fakta-fakta baru.
Yang kedua, sensing atau penginderaan, yaitu mencari fakta dengan melihat sesuatu dengan perspektif yang objektif. Yang ketiga, thinking atau memikirkan. Memikirkan hubungan sebab akibat untuk dianalisis secara utuh. Yang keempat, feeling atau perasaan, yaitu mempertimbangkan perasaan diri sendiri dan orang lain akibat keputusan yang kita buat. Keputusan terdiri dari satu, keputusan strategis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, keputusan taktis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen menengah. Yang ketiga, keputusan operasional yaitu keputusan yang dibuat oleh tingkat manajemen yang paling bawah. Misalnya, operator mesin di lantai produksi. Jenis-jenis keputusan. Keputusan ada yang terprogram, yaitu keputusan yang sesuai dengan aturan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Dan yang kedua, keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan yang belum ada aturan bakunya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.